Selamat pagi, selamat berjumpa di mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Materi yang akan saya sampaikan hari ini mengenai struktur pemilihan. Jadi, di dalam program, ada kalanya suatu aksi itu hanya dilakukan jika persyaratan atau kondisi tertentu dipenuhi. Program ini digunakan untuk mengimplementasikan permasalahan yang terjadi di dunia nyata. Dalam dunia nyata, kita sering sekali melakukan sesuatu berdasarkan kondisi tertentu. Sebagai contoh, ketika kita mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, kemudian kita akan bertemu dengan persimpangan atau perempatan yang ada lampu traffic light, maka dari jauh kita akan mengamati atau melihat lampu traffic light tersebut. Jika warna lampu traffic light hijau, maka kita akan tetap menjalankan kendaraan kita. Jika lampu traffic light-nya berwarna kuning, maka kita akan hati-hati dan pelan-pelan. Sedangkan jika lampu traffic light berwarna merah, maka kita akan menghentikan kendaraan kita. Nah, dalam menyelesaikan masalah di dunia nyata, kita harus mampu menganalisis kasus-kasus apa saja yang mungkin ada, dan aksi apa yang akan kita lakukan jika suatu kasus terpenuhi. Seperti contoh tadi, yang kita analisis adalah jenis warna lampu pada traffic lights dan langkah apa yang akan kita lakukan terhadap setiap warna lampu traffic lights. Menganalisis kasus dari suatu masalah itu berarti menentukan kondisi boolean yang bernilai true atau false dan menentukan aksi yang dilakukan jika kondisi tersebut berlaku atau terpenuhi. Kondisi boolean sendiri adalah suatu ekspresi relasional yang bernilai true atau false tergantung pada nilai masing-masing operan yang terlibat di dalamnya. Aksi yang dikerjakan bila kondisi boolean terpenuhi itu bisa berupa pengisian nilai, bisa juga proses perhitungan, bisa berupa proses baca tulis, dan sebagainya. Adapun struktur pemilihan yang akan saya bahas pada video ini adalah pemilihan satu kasus, pemilihan dua kasus, pemilihan banyak kasus satu bertingkat, dan pemilihan dengan struktur case. Seluruh materi yang saya sampaikan di video ini saya ambil dari buku yang diterbitkan oleh Rinaldi Munir dan Leonie Lydia pada tahun 2016 seperti tertera di bagian deskripsi video. Kita akan masuk ke pemilihan satu kasus menggunakan sintaks if then. Kalau kita lihat notasinya di sini, diawali dengan kata kunci if, kemudian diikuti oleh kondisi, kemudian diikuti oleh kata kunci then, diikuti oleh aksi, dan diikuti oleh kata kunci and if. Aksi yang ada di dalam if ini, atau aksi yang ada sesudah kata then ini, ya, adalah aksi yang hanya akan dilaksanakan jika kondisi yang ada di dalam if tersebut bernilai true atau benar, di mana aksi ini bisa berupa satu atau lebih pernyataan atau instruksi. Sedangkan jika kondisi bernilai false, tidak ada pernyataan apapun yang akan dikerjakan. Di sini kata and if ditambahkan untuk mempertegas awal dan akhir dari struktur if then. Jika kita lihat flowchart-nya di sini, kondisi di dalam if itu disimbolkan dengan belah ketupat. Di sini kita lihat kondisi ini memiliki dua cabang. Ada cabang untuk ya. Cabang untuk ya ini adalah jika kondisi ini bernilai benar, maka dia akan melakukan suatu atau lebih pernyataan. Sedangkan jika kondisi ini bernilai salah, maka percabangannya adalah ke panah tidak. Ya. Di sini kita lihat baik pernyataan yang berasal dari kondisi iya atau true atau benar maupun panah yang berasal dari kondisi tidak, keduanya akan mengarah ke pernyataan berikutnya yang berada di luar if. Sekali lagi, pernyataan di bawah ini berada di luar if. Kita akan lihat contoh kasusnya. Dibaca sebuah bilangan bulat dari papan kunci atau keyboard. Kita diminta untuk menulis algoritma untuk mencetak pesan bilangan genap jika bilangan yang dibaca tersebut adalah genap, di mana bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2 atau sisa hasil baginya adalah 0.
Jika kita lihat studi kasus ini, maka kita bisa melihat yang menjadi masukan dari algoritma ini adalah sebuah bilangan bulat. Bilangan bulat berarti bertipe integer, dan di sini kita akan pilih sebagai variabel supaya nilainya bisa diubah-ubah. Kemudian, proses yang terjadi di dalam algoritma ini adalah pertama, kita harus membaca terlebih dahulu bilangan yang dimasukkan dari papan kunci. Setelah proses pembacaan dilakukan, barulah kita masuk ke proses pengecekan dengan if untuk mengecek apakah bilangan tersebut genap. Nah, untuk menyatakan bilangan itu genap, maka kita harus membuatkan sebuah ekspresi aritmatika, ya, yaitu bilangan yang habis dibagi 2 atau yang sisa hasil baginya adalah 0. Setelah kita mengecek kondisi tersebut, jika ternyata kondisinya dipenuhi, maka akan tercetak pesan bilangan genap. Sehingga di sini yang menjadi keluaran dari algoritma adalah sebuah pesan atau teks yang bertuliskan bilangan genap. Ini adalah algoritmanya. Kita lihat algoritma dalam bentuk pseudocode ini terdiri dari 3 bagian. Yang paling atas adalah kepala algoritma, ya, diawali dengan tulisan algoritma, diikuti oleh nama algoritmanya yaitu bilangan underscore genap. Sekali lagi, nama algoritma tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian diikuti oleh spesifikasi algoritma yang dituliskan di dalam kurung kurawal. Bagian yang kedua adalah bagian deklarasi. Tadi kita sudah sebutkan bahwa yang menjadi masukan adalah bilangan bulat yang kita pilih sebagai variabel bertipe integer. Di sini kita nyatakan dengan variabel bil bertipe integer. Dan pada bagian deskripsi kita tuliskan prosesnya seperti tadi. Proses yang pertama adalah membaca bilangan bulat, dinyatakan dengan read bil. Ya, jangan lupa bilnya di dalam kurung. Bil ini adalah nama variabelnya. Kemudian langkah berikutnya adalah mengecek apakah bil tersebut bulat menggunakan ekspresi aritmatika. Di sini aritmatika yang kita gunakan adalah bil mod 2. Ya, bil mod 2 sama dengan 0. Maksudnya adalah bil ini akan disisa hasil bagikan dengan 2. Ya, mod itu adalah operator sisa hasil bagi untuk bilangan integer di dalam algoritma. Jadi bil mod 2 itu artinya adalah bil disisa hasil bagikan dengan 2. Jika hasilnya adalah 0, ya, jadi if bil mod 2 sama dengan 0, jika hasilnya adalah 0, then ya, write bilangan genap. Jadi if bil mod 2 sama dengan 0 then write bilangan genap, itu adalah suatu instruksi yang akan mengecek, ya, bil yang dimasukkan di perintah sebelumnya apakah sisa hasil baginya dengan 2 adalah 0. Jika iya, maka perintah write bilangan genap itu akan dijalankan untuk mencetak tulisan bilangan genap ke layar. Jadi kalau kita lihat di sini, yang merupakan kondisi yang dinyatakan sebagai kondisi itu adalah ekspresi aritmatika bil mod 2 sama dengan 0. Itu adalah kondisinya. Sedangkan yang menyatakan aksi untuk kondisi benar itu adalah write bilangan genap. Di sini tidak ada aksi untuk kondisi salah. Ya, perintah if kita tutup dengan end if. Kita akan masuk ke pemilihan yang kedua, yaitu pemilihan 2 kasus menggunakan notasi if dan else. Kita lihat penulisannya, diawali dengan kata kunci if, diikuti oleh kondisi, diikuti oleh kata kunci then, dan diikuti oleh aksi 1, diikuti oleh kata kunci else, diikuti oleh aksi 2, dan diakhiri dengan kata kunci and if. Di sini ada 2 aksi 1 dan aksi 2. Aksi 1 ini akan dijalankan jika kondisi yang dicek di if bernilai benar. Sedangkan jika kondisi yang dicek di if tersebut bernilai salah, maka yang dilaksanakan adalah aksi 2.
Nah, kata else di sini untuk menunjukkan ingkaran dari kondisi yang ada di if. Ya, ingkaran itu kebalikan ya dari kondisi yang ada di if. Aksi 1 maupun aksi 2 itu bisa terdiri dari satu instruksi, bisa juga terdiri dari lebih dari satu instruksi. Nah, ini adalah flowchart-nya. Kita lihat kondisi disimbolkan dengan belah ketupat. Di sini berbeda dengan yang pemilihan satu kasus ya. Kalau pada pemilihan satu kasus setelah tidak itu dia langsung keluar dari if, sedangkan pada flowchart dua kasus kita lihat setelah kondisi ada dua cabang ya. Untuk kondisi benar dia akan menjalankan pernyataan satu, dan untuk kondisi salah atau tidak dia akan menjalankan pernyataan dua. Baik pernyataan satu dari kondisi benar maupun pernyataan dua dari kondisi tidak itu sama-sama akan mengarah ke pernyataan berikutnya, di mana pernyataan berikutnya ini berada di luar if atau setelah and if. Kita lihat contoh kasusnya, yaitu ini adalah contoh kasus yang sama dengan contoh kasus pertama, tapi kita modifikasi sedikit, di mana kita baca sebuah bilangan bulat dari papan kunci, kemudian kita diminta untuk membuat algoritma mencetak pesan bilangan genap jika bilangan tersebut adalah genap, atau mencetak pesan bilangan ganjil jika bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Jadi sama seperti kasus sebelumnya, yang menjadi input adalah bilangan bulat ya, bertipe integer. Kemudian prosesnya adalah membaca bilangan bulat terlebih dahulu, kemudian mengecek ya kondisi bilangan tersebut dengan ekspresi aritmatika ya. Jika genap dia akan mencetak pesan bilangan genap, dan jika tidak dia akan mencetak pesan bilangan ganjil. Jadi outputnya di sini adalah sebuah teks ya bertuliskan bilangan genap atau bilangan ganjil. Di sini kita lihat algoritmanya. Pada bagian kepala algoritma ada tulisan algoritma, kemudian nama algoritmanya tidak menggunakan spasi, diikuti oleh spesifikasi algoritma di dalam tanda kurung kurawal. Pada bagian deklarasi hanya ada satu variabel, yaitu bil bertipe integer. Pada bagian deskripsi, proses yang pertama adalah read bil untuk membaca bilangan bulat. Kemudian proses kedua adalah if bil mod 2 sama dengan 0, then write bilangan genap ya, else write bilangan ganjil, and if. Nah, di sini kita lihat perbedaannya dari contoh 1. Pada contoh 1 tidak ada else write bilangan ganjil ya, tetapi langsung ditutup oleh and if. Nah, kalau di sini ada pernyataan untuk kondisi ingkarannya. Jadi setelah terjadi proses pembacaan bilangan pada read bil ya, pada perintah if, bil tersebut akan dicek apakah sisa hasil baginya dengan 2 itu sama dengan 0. Misalnya yang diinputkan adalah angka 10 ya. Jadi pada if itu akan dicek apakah 10 mod 2 sama dengan 0. Jawabannya adalah iya. Jadi 10 itu habis dibagi 2, maka dia akan menjalankan perintah write bilangan genap, sehingga teks bilangan genap akan tampil di layar. Nah, karena kondisi if itu sudah dipenuhi, maka kondisi else dan write bilangan ganjil itu akan diabaikan, dan perintahnya akan ditutup oleh and if. Jadi selesai. Nah, kalau kita misalnya memasukkan data lain, misalnya angka 9 ya, pada read bil itu kita inputkan angka 9, kemudian pada if ya, itu 9 akan cek apakah 9 mod 2 sama dengan 0, apakah 9 habis dibagi 2, ternyata jawabannya tidak, karena sisa 1 ya. Maka perintah if then write itu tidak akan dijalankan. Yang akan dijalankan adalah perintah else-nya, yaitu write bilangan ganjil ya, sehingga tercetak ke layar tulisan bilangan ganjil. Kemudian keluar dari if melalui notasi and if. Kita akan masuk contoh kedua untuk if dan else ya. Jadi dibaca dua buah bilangan bulat dari piranti masukan,
Tentukan dari kedua bilangan tersebut mana bilangan yang terbesar. Kalau kita lihat dari contoh ini, ya, input yang dibutuhkan oleh algoritma itu adalah 2 buah bilangan bulat. Ya, karena 2 buah bilangan bulat berarti kedua buah bilangan tersebut bertipe integer. Di sini kita pilih sebagai variabel. Kemudian yang menjadi output dari kasus ini adalah 1 buah bilangan saja, yaitu bilangan yang terbesar di antara kedua bilangan yang diinputkan tadi. Nah, prosesnya sendiri tentunya diawali dengan membaca bilangan, baru kemudian mengecek, ya, apakah bilangan yang pertama lebih besar dari yang kedua. Jika iya, maka bilangan pertamalah yang di-outputkan. Jika tidak, berarti bilangan kedua yang di-outputkan. Jadi outputnya hanya salah satu yang terbesar. Ini adalah algoritma dalam pseudocode-nya. Ya, pada bagian kepala algoritma ada tulisan algoritma dan nama algoritma adalah maksimum. Diikuti oleh spesifikasi algoritma dalam kurung kurawal. Pada bagian deklarasi kita lihat ada 2 buah variabel. Kita beri nama A dan B, ya, bertipe integer. Dan pada bagian deskripsi, proses pertama adalah membaca A dan B dengan sintaks atau notasi read AB, ya, dipisahkan dengan koma. Kemudian pada proses yang kedua adalah mengecek, ya, apakah A lebih besar dari B dengan aritmatikanya, ya, di sana simbol operator yang digunakan lebih besar, ya. If A lebih besar B, then write bilangan terbesar titik 2A. Ya, jadi kalau A-nya lebih besar dari B, maka dia akan menampilkan ke layar tulisan bilangan terbesar titik 2 isi dari variabel A. Jika tidak, ya, maka dia akan masuk ke else, ya. Jika tidak, dia akan masuk ke else, atau else itu menyatakan jika B itu lebih besar atau sama dengan dari A, ya. Maka yang tercetak adalah bilangan terbesar titik 2 isi dari variabel B. Kemudian ditutup oleh NIF. Seandainya kita membaca input dari user, A-nya adalah 10, B-nya adalah 5, maka pada perintah if, ya, A akan dicek dengan B, 10 apakah lebih besar dari 5? Jawabannya adalah iya, maka perintah yang dijalankan adalah perintah setelah then, yaitu write bilangan terbesar titik 2, 5. Ya. Sedangkan else dan perintah write berikutnya itu diabaikan dan proses selesai. Tetapi kalau misalnya kita inputkan adalah A-nya 1, B-nya 3, ya, maka kita akan cek di if-nya apakah 1 lebih besar dari 3. Ternyata jawabannya tidak. Maka perintah write setelah then akan diabaikan, tetapi dia akan beralih ke else dan menjalankan perintah write setelah else, yaitu bilangan terbesar titik 2, 3. Kemudian proses selesai melalui notasi NIF. Pemilihan yang ketiga itu adalah pemilihan if bertingkat. Pemilihan if bertingkat ini dilakukan untuk menyelesaikan kasus yang lebih dari 2, bisa 3 atau lebih, ya. Sehingga di sini kita membutuhkan pengecekan kondisi berkali-kali. Sebagai contoh, di sini notasinya adalah if kondisi 1 then aksi 1, else if kondisi 2 then aksi 2, else if kondisi 3 then aksi 3, dan ada 3 and if di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin banyak kondisinya akan semakin banyak tingkatnya, ya. Jika kondisi 1 dipenuhi, maka yang dilaksanakan adalah aksi 1. Dan if kondisi 2, if kondisi 3 akan diabaikan. Tapi jika kondisi 1 tidak dipenuhi, maka aksi 1 yang diabaikan, dia akan mengecek ke kondisi 2. Jika kondisi 2 dipenuhi, aksi 2 yang dilakukan. Sedangkan if kondisi 3-nya akan diabaikan.
Begitu juga jika kondisi 1 tidak dipenuhi, aksi 1 diabaikan, dia kemudian mengecek kondisi 2, jika tidak juga dipenuhi, aksi 2 diabaikan, kemudian dia mengecek kondisi 3, jika kondisi 3 ini dipenuhi, maka dia akan menjalankan aksi 3. Nah, ini adalah flowchart-nya. Kita lihat kondisi 1, 2 itu dinyatakan dengan simbol belah ketupat. Kita lihat ya. Kondisi 1 itu punya 2 cabang, ya. Untuk kondisi 1 bernilai benar, dia akan menjalankan pernyataan 1. Kemudian yang kondisi 2 dan 3 ini akan diabaikan, dia akan langsung menuju ke pernyataan di luar if. Sedangkan jika kondisi 1-nya bernilai tidak atau tidak dipenuhi, dia akan mengecek kondisi 2. Jika kondisi 2 ini terpenuhi atau bernilai benar atau iya, maka dia akan menjalankan pernyataan 2. Kemudian dia akan menuju ke pernyataan berikutnya yang berada di luar if. Tapi kalau kondisi 2 juga tidak dipenuhi, maka dia akan mengeksekusi pernyataan 3. Kemudian lanjut ke pernyataan yang berada di luar if. Ya. Jadi baik pernyataan 1, 2, dan 3 ini semuanya akan mengarah ke pernyataan berikutnya yang berada di luar if, atau pernyataan setelah end if. Kita akan masuk ke contoh keempat, ya. Dibaca sebuah bilangan bulat dari papan kunci untuk menentukan apakah bilangan tersebut positif, negatif, atau bernilai 0. Kalau kita lihat di sini, maka inputan yang dibutuhkan algoritma adalah sebuah bilangan yang bertipe integer karena dia adalah bilangan bulat dan kita pilih di sini dia adalah variabel. Dan yang menjadi outputnya itu adalah apakah bilangan tersebut positif atau negatif atau bernilai 0. Dan jika dilihat prosesnya tentunya diawali oleh pembacaan sebuah bilangan, kemudian pengecekan bilangan tersebut apakah positif, negatif, atau 0, dan dilanjutkan dengan proses pencetakan hasilnya ke layar. Ini adalah algoritmanya. Pada bagian algoritma dimulai dengan teks algoritma, diikuti oleh nama algoritma, tidak boleh menggunakan spasi, diikuti oleh spesifikasi algoritma dalam tanda kurung kurawal. Kemudian pada bagian deklarasi kita deklarasikan sebuah variabel bernama bil bertipe integer, dan pada bagian deskripsi proses pertama adalah membaca bil dengan perintah read bil. Nah, proses kedua adalah proses pengecekan isi dari bil tersebut. If bil lebih besar dari 0, then write bilangan positif. Else, if bil lebih kecil dari 0, then write bilangan negatif. Else, write 0. Di mana else yang terakhir itu merupakan representasi dari kondisi bil sama dengan 0. Di sini ditutup dengan notasi and if. Jadi seandainya saya memasukkan angka 10 pada read bil, maka akan dicek pada bagian if yang pertama, yaitu bil lebih besar dari 0. Apakah 10 lebih besar dari 0? Jawabannya iya, maka dia akan menjalankan perintah write bilangan positif, sehingga teks bilangan positif tampil ke layar. Kemudian perintah berikutnya itu tidak akan dijalankan, akan diabaikan, dia akan langsung ke end if yang terakhir. Sedangkan kalau saya memasukkan angka berikutnya, misalnya adalah minus 10, maka minus 10 akan dicek di if yang pertama, apakah minus 10 lebih besar dari 0? Jawabannya adalah tidak. Karena jawabannya tidak, maka write bilangan positif akan diabaikan. Dia akan masuk ke perintah berikutnya, yaitu else. Kemudian dicek lagi, if bil lebih kecil dari 0, apakah minus 10 lebih kecil dari 0? Ternyata iya. Karena iya, maka dia akan menjalankan perintah write bilangan negatif, sehingga teks bilangan negatif akan muncul ke layar. Perintah else berikutnya itu akan diabaikan, dia akan langsung ke end if yang terakhir. Dan yang terakhir, kalau kita masukkan bilangannya adalah 0, maka 0 ini akan dicek di if yang pertama. If bil lebih besar daripada 0, jawabannya tidak.
kemudian right bilangan positif diabaikan, kemudian dia akan masuk ke else yang kedua, if yang kedua yaitu B lebih kecil dari 0, jawabannya juga tidak, maka right bilangan negatif diabaikan, maka dia otomatis akan ke else yang terakhir, ya, untuk mencetak atau menjalankan perintah write 0, sehingga teks 0 akan muncul di layar. Kemudian proses selesai dengan keluar dari if melalui notasi and if. Contoh berikutnya untuk pemilihan if bertingkat adalah dibaca suhu air dalam satuan derajat Celcius dari piranti masukan. Tentukan apakah wujudnya tersebut padat jika suhunya lebih kecil sama dengan 0, atau cair jika suhunya antara 0 sampai 100, atau gas jika suhunya lebih besar sama dengan 100. Kalau kita lihat contohnya di sini, yang menjadi input adalah suhu air, ya. Jadi hanya ada satu variabel yaitu suhu air, ya. Di sini kita pilih tipenya bisa integer, bisa juga real, ya. Nah, kemudian outputnya itu adalah apakah wujudnya adalah padat, ataukah wujudnya adalah cair, ataukah wujudnya adalah gas. Jadi berupa teks yang menyatakan padat, cair, atau gas. Sedangkan prosesnya adalah tentunya pertama membaca suhu air, kemudian kedua mengecek suhu air sesuai dengan ekspresi yang diberikan, lebih kecil sama dengan 0, ya. Kemudian antara 0 sampai 100 dan lebih besar sama dengan 100, serta mencetak sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, ini adalah algoritmanya. Pada bagian algoritma ada teks algoritma dengan nama algoritmanya adalah wujud air tanpa spasi. Kemudian ada spesifikasi algoritma di dalam tanda kurung kurawal. Pada bagian deklarasi, suhu air kita nyatakan dengan variabel T bertipe real, ya. Kemudian pada bagian deskripsi, proses pertama adalah pembacaan T melalui notasi read T. Proses kedua adalah pengecekan nilai T. If T lebih kecil sama dengan 0, then write padat. Else, if T lebih kecil dari 100, then write cair. Dan else yang terakhir adalah write gas. Else yang terakhir itu untuk menyatakan T-nya lebih besar sama dengan 100. Kemudian ditutup oleh notasi and if. Jadi di sini kalau kita misalnya memasukkan suhunya adalah minus 50 derajat, ya, pada perintah read T, maka minus 50 derajat itu akan dicek pada if yang pertama. Apakah lebih kecil sama dengan 0? Karena iya, maka dia akan menjalankan perintah write padat, sehingga di layar akan tampil tulisan padat. Perintah berikutnya itu akan diabaikan, dia akan langsung menuju ke end if yang terakhir. Jika misalnya suhu yang dibaca adalah 50 derajat Celcius, melalui perintah read T, maka dia akan dicek di if yang pertama, apakah 50 derajat itu lebih kecil sama dengan 0. Ternyata jawabannya tidak. Maka perintah write padat akan diabaikan, dia akan menuju ke else dan mengecek lagi if yang kedua, yaitu apakah T lebih kecil dari 100. Ternyata 50 lebih kecil dari 100. Di sini jawabannya iya, maka dia akan menjalankan perintah write cair sehingga teks cair akan muncul di layar. Perintah berikutnya itu tidak akan dijalankan, dia akan langsung menuju ke end if yang terakhir. Dan ketika kita membaca suhu air misalnya adalah 500 derajat Celcius, maka di sini 500 derajat Celcius akan dicek di if yang pertama, apakah lebih kecil sama dengan 0? Jawabannya adalah tidak, maka write padat diabaikan. Dia akan masuk ke else if yang kedua, apakah 500 lebih kecil dari 100? Jawabannya tidak, maka write cair akan diabaikan. Maka secara otomatis dia akan menjalankan else yang terakhir, ya, dan menjalankan perintah write gas, sehingga tulisan gas ini akan muncul di layar. Kemudian proses berhenti dengan keluar dari perintah if melalui notasi and if. Berikutnya itu adalah struktur pemilihan yang terakhir yang disebut sebagai case. Jadi konstruksi case ini dapat digunakan untuk menyederhanakan penulisan if dan else yang bertingkat. Kalau tadi kita lihat di flowchart dan di notasinya, kalau if-nya itu sangat banyak, tentunya kita harus menuliskan if dan else itu berkali-kali, dan itu dikatakan tidak
efektif ya, tidak efektif, sehingga di sini kita bisa sederhanakan dengan menggunakan struktur case. Notasinya adalah ada keyword case diikuti oleh nama ya dari variabelnya, kemudian ada kondisi dan aksi. Kondisi di sebelah kiri diikuti oleh tanda titik 2 dan diikuti oleh aksinya. Kondisi ini bisa mulai dari kondisi pertama sampai kondisi ke N, begitu juga aksinya aksi pertama sampai aksi ke N. Nah, kalau di dalam if itu ada else untuk menyatakan kondisi yang paling terakhir. Nah, kalau di dalam case itu ada otherwise ya. Otherwise ini untuk menyatakan kondisi yang tidak dipenuhi oleh kondisi 1 sampai kondisi N. Di sini untuk case ditutup dengan kata kunci N case. Untuk flowchart-nya, case itu memiliki flowchart yang sama seperti if bertingkat. Nah, di sini kondisi 1 sampai kondisi N itu bisa bernilai benar atau salah. Tiap kondisi itu akan diperiksa nilai kebenarannya, mulai dari kondisi pertama sampai ditemukan kondisi yang bernilai benar. Jika kondisi ke K yang benar, maka aksi ke K yang akan dilaksanakan, sedangkan kondisi berikutnya tidak akan dipertimbangkan lagi atau diabaikan. Nah, jika tidak ada satupun kondisi yang bernilai benar, maka aksi sesudah otherwise tadi yang akan dikerjakan. Di sini otherwise boleh ditulis, boleh juga tidak. Sebagai contoh, kita akan membaca nomor bulan dari piranti masukan, kemudian menuliskan nama bulan tersebut sesuai nomor yang dibaca dari piranti masukan. Misalnya yang dibaca adalah angka 8, maka akan tercetak Agustus. Kalau kita lihat kasusnya ini berarti data inputan yang kita butuhkan hanya satu, yaitu nomor bulan ya. Dan nomor bulan ini kita pilih sebagai variabel, tentunya kita pilih bertipe integer karena nomor bulan itu bulat ya, bukan pecahan. Sedangkan outputnya itu adalah teks ya, yang bertuliskan dari Januari sampai Desember tergantung dari nomor bulannya. Sedangkan untuk prosesnya sendiri tentunya diawali pertama dengan membaca nomor bulan, kemudian ada proses pengecekan nomor bulan ya. Apakah 1, 2, 3 sampai dengan 12 ya, dan diikuti dengan mencetak nama bulannya sesuai dengan kondisi nomor bulannya. Nah, ini adalah algoritmanya. Algoritma ini bernama nama underscore bulan, jadi tidak boleh menggunakan spasi. Ada spesifikasi algoritma di sana di dalam tanda kurung kurawal. Ya, kemudian pada bagian deklarasi kita deklarasikan sebuah variabel bernama no bulan yang bertipe integer. Kita beri keterangan bahwa no bulan ini mulai dari 1 sampai 12. Pada bagian deskripsi, ya, proses yang pertama itu adalah membaca nomor bulan dengan notasi read no bulan. Kemudian pada proses yang kedua itu adalah mengecek. Kalau sebelumnya kita mengecek dengan if, sekarang kita akan mengecek dengan case. Yang kita cek di sini adalah variabel no bulan, sehingga case ini diikuti oleh variabel no bulan di dalam tanda kurung kurawal. Kemudian sesuai dengan sintaks dari case, bagian sebelah kirinya adalah kondisinya, diikuti oleh titik 2 dan diikuti oleh aksinya. Nah, kondisinya itu adalah mengecek apakah nomor bulannya itu sama dengan 1 sampai dengan nomor bulannya sama dengan 12. Sedangkan aksinya itu adalah mulai dari write Januari sampai dengan write Desember. Nah, di sini setiap kondisi ini akan dicek. Kalau misalnya salah satu sudah benar, maka kondisi yang lain akan diabaikan. Nah, bagian paling akhir itu ada otherwise. Nah, seandainya user yang nanti akan menggunakan algoritma ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman tertentu mengetikkan angka selain 1 sampai 12, maka kita bisa arahkan dia ke notasi otherwise dengan mencetak teks bukan bulan yang benar, seperti itu. Teks ini bisa diganti dengan teks apapun. Nah, di sini case diakhiri dengan kata kunci and case. Sebagai contoh, saya akan memasukkan nomor bulan 8 sebagai contohnya ya, seperti yang ada di soal di sini. Maka, nomor bulan 8 ini akan dicek dalam case mulai dari perintah pertama. Ya, apakah nomor bulan sama dengan 1? Karena tidak, maka write ini diabaikan. Kemudian dia menuju ke perintah kedua, nomor bulan sama dengan 2 juga tidak, maka write ini diabaikan. Nomor bulan sama dengan 3 juga tidak, write-nya diabaikan.
Maju lagi ke nomor bulan sama dengan 4, juga tidak, right-nya diabaikan. Maju lagi ke nomor bulan sama dengan 5, juga tidak, right-nya diabaikan. Maju lagi ke nomor bulan sama dengan 6, juga tidak, right-nya diabaikan. Maju lagi ke nomor bulan sama dengan 7, juga tidak, right-nya diabaikan. Maju lagi ke pengecekan nomor bulan sama dengan 8, ternyata benar, maka right Agustus ini akan dijalankan sehingga akan tercetak teks Agustus ke layar. Selanjutnya, pengecekan nomor bulan 9 sampai otherwise yang di bawah ini akan diabaikan. Dia akan langsung menuju end case untuk keluar dari case dan prosesnya selesai. Jadi, itu adalah materi tentang pemilihan, bahwa dalam pemilihan di algoritma itu ada pemilihan satu kasus menggunakan notasi if then, kemudian ada pemilihan dua kasus menggunakan notasi if then else, dan ada pemilihan lebih dari dua kasus menggunakan notasi if then else bertingkat atau bisa disederhanakan menggunakan notasi case. Nah, di sini yang perlu diperhatikan dalam struktur pemilihan ini adalah menganalisis kondisi-kondisi yang ada serta aksi yang dilakukan terhadap setiap kondisi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menerjemahkan kondisi dan aksi tersebut ke dalam notasi algoritma, ya. Karena notasi algoritmanya itu biasanya berupa ekspresi, baik itu aritmatika, relasional maupun ekspresi string, ya. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian pada materi struktur pemilihan dalam algoritma. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video materi kita pada pagi hari ini. Saya minta maaf jika selain suara saya ada banyak noise atau gangguan suara lainnya. Saya harapkan tidak mengganggu kejelasan penyampaian materi dalam video saya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan materi-materi yang lain. Selamat pagi, terima kasih.